Selamat pagi, nama saya Firman. Selamat datang di channel saya, channel yang membahas serba-serbi arsitektur. Saya mohon izin memakai thumbnail ini, saya dapat random aja dari web dan banyak beredar di Google. Ini nggak tahu teori konspirasi dari mana, tapi menarik untuk dijadikan thumbnail. Oke, beberapa hari lalu sudah diumumkan ada pemenang sayembara logo IKN. Nah, ini menurut saya sangat menarik untuk dibandingkan. Sebenarnya pendekatan mendesainnya apakah sama dengan pendekatan arsitektur. Saya kebetulan sudah melihat beberapa kali desainnya di YouTube-nya. Ini dimenangkan oleh Pot Branding House dengan channel YouTube Pot Branding House juga. Mari kita lihat langsung saja ke YouTube-nya. Kehadiran Nusantara adalah gerbang baru untuk kita memahami kembali arti menjadi bangsa Indonesia. Ini latar belakangnya ya. Kepulauan dengan lautan sebagai pemersatu. Kecerdasan ada tiga hal yang menjadi bangsa yang tangguh menjadi dasar pemikirannya. Terus kemudian ini ada montase dari beberapa kebudayaan mungkin ya. Memberi nafas-nafas baru kehidupan untuk kita. Ini pattern-pattern. Nah ini menarik nih. Sebetulnya mungkin ada proses kreatif sampai menemukan satu ide besar tentang pohon hayat Nusantara gitu ya. Tapi di sini tidak dijelaskan bagaimana proses kreatifnya sehingga ini bisa disimpulkan gitu. Tapi dari latar belakang tadi, ini latar belakangnya memang Indonesia itu dilingkupi oleh lautan dan kita bernaung di daratan lah atau di bawah pohon. Jadi mungkin ya ini saya kurang hafal juga. Pohon itu diambil dari tempat bernaung gitu ya. Dan kemudian ditransformasikan dari dasar pemikiran 5 butir Pancasila. Nah ini yang bagian tengah budaya maritim mungkin berkelok-kelok gitu atau gimana. Oh 7 pulau besar Indonesia. Nah, ini saya nggak tahu juga bagaimana 7 pulau itu ada, tapi tadi di latar belakang kayaknya tidak tersampaikan gitu ya. Nah terus kemudian yang terakhir ini terhubung dan mekar sejahtera bersama. Nah ini tadi di latar belakang tidak ada sih permasalahannya gitu kan. Jadi ada tiga hal yang menjadi tema utama di dalam desain ini, yaitu Pancasila. Mungkin dari tadi latar belakang kita beragam, ini bisa masuk gitu ya. Budaya maritim juga ada tadi, cuman ini terhubung dan mekar sejahtera bersama itu saya pikir di latar belakang tadi atau di permasalahan tadi sedikit menyaruh lah mungkin ya. Atau ya mungkin Anda silahkan komentar kalau ada ada pemikiran lain gitu ya. Ada yang menyangka yang lingkaran ini memang menyebutnya matahari gitu. Ini ada sinar mataharinya. Tapi saya bukan ahli ahli pembuatan logo. Jadi mungkin penerjemahannya bisa lain-lain ya di sini. Nah, terus kemudian warna goldnya juga tidak ada latar belakangnya. Kenapa warna gold? Mungkin harapannya ingin lebih elegan, lebih menarik gitu ya. Ini apa ya? Oh ini mood boardnya gitu ya. Jadi ada hutan, ada langit. Kenapa ada arca ya? Mungkin lebih ke warna tanah, kemudian ke bunga-bunga. Terus kemudian ke alam lautan warna biru. Nah ini juga tidak ada latar belakangnya kenapa diambil ini gitu ya.
pengambilan mood boardnya itu untuk aplikasi penerapan logonya. Tutur berbahasa yang menghargai. Kemudian ini customize fontnya itu diambil dari mana. Kemudian ini penggunaannya. Menarik. Jadi sumber inspirasi yang Terus kemudian ini ada 3 batang kayu, alur akar dan apa ya tadi? Terlalu cepat, intan berlian. Ya ini seperti dahan pohon, alur akar. Agak sulit dipahami. Kalau intan berlian mungkin ya ini semacam logo ya. Yang mengaliri kehidupan dengan kemungkinannya. Ini aplikasi dari logonya terhadap signage, alur akar, horizontal stripe gitu. Terus Intan berlian sebagai simbol keabadian. ini penerapan logonya terhadap pamflet atau apa ya, iklan lah seperti itu ya. Yang mampu menyambut masa Ini juga pengaplikasian. Jadi di sini menarik. Jadi bagaimana satu logo itu bisa ditransformasikan terhadap banyak aplikasi ya. Aplikasi itu dalam arti jadi iklan, jadi apa nanti petunjuk sirkulasi. Kemudian juga ini di sosial medianya bagaimana logo ini bisa diterapkan macam-macam. dan mengikat persatuan Termasuk ikat kepala. Oke, menarik. Yes. Memang agak mirip ya logonya dengan yang di thumbnail saya. Oke, saya coba break sedikit bikin sketsa bagaimana pola pikir si desainernya untuk menciptakan satu logo yang begitu komprehensif ya menurut saya. Oke, apabila dicermati tadi ada latar belakang ya. Ini saya menggunakan free aplikasi Xmind. Saya kelana, ini berhubungan dengan maritim. Terus kemudian yang ketiga adalah rumah bersama. Ini membahas tentang IKN-nya. Kemudian tiba-tiba muncul di sini konsep desainnya itu di sini konsep desain muncul pohon hayat Nusantara. Ini sebetulnya tidak dijelaskan secara detail bagaimana mendapatkan konsep utama pohon hayat Nusantara ini, tetapi langsung muncul pohon hayat Nusantara. Kemudian di situ langsung dijelaskan mengenai filosofi dari logonya. Yang pertama itu 5 butir Pancasila yang di bawahnya itu. Nah, terus kemudian yang kedua ini membahas maritim. Yang ketiga membahas terhubung dan mekar sejahtera bersama. Nah, ini terjemahan ini yang ini
apa namanya, ini konsep desainnya ya, konsep desain, kemudian ini istilahnya apa ya, terjemahan lah, terjemahan konsep desain menjadi logo itu dijelaskan di sini. Nah, cuman kalau di sini yang menyambung atau dari apa yang terkoneksi dari latar belakang ke terjemahan konsep, mungkin yang poin 2 ya, daya kelana dan maritim. Terus kemudian secara ekologis apa ya, di sini nggak ada gitu terjemahannya. Atau mungkin ada pendapat lain dari Anda, silahkan. Rumah bersama dengan poin 3 ini juga agak sedikit berbeda gitu ya. Terhubung mekar sejahtera bersama. Mungkin juga Anda pendapat, silahkan. Terus kemudian setelah itu ini di break lagi. Jadi ada beberapa apa istilahnya ya, diterjemahkan kembali atau di break jadi tiga hal tadi untuk aplikasi, sebenarnya pengaplikasian. Nah, di sini banyak tuh tadi. Jadi dijelaskan misalnya fontnya dari mana, penggunaan font itu seperti apa. Terus kemudian ada juga untuk signage. Kemudian ada untuk misalnya iklan kali ya, iklan. Kemudian tadi ada untuk kartu nama, surat, kop surat, mungkin administrasi lah kita sebut. Terus kemudian juga tadi saya lihat untuk ada ikat kepala. Terus kemudian ini sih sebetulnya tidak ada apa ya, tidak ada pakemnya, tapi dipilih yang paling representatif seperti ini untuk menggambarkan bagaimana si logo ini diterapkan dalam semua elemen di IKN gitu ya. Kemudian ada apa ya tadi, ini map juga. Nah, jadi memang perbedaan konsep dari latar arsitektur dengan logo ini memang hampir sama sepertinya dengan arsitektur. Jadi tetap ada latar belakang, konsep desain, terus kemudian terjemahan konsepnya bagaimana, kemudian aplikasi atau kalau di kita mungkin pengaplikasian itu lebih ke bagaimana suasana eksterior, interior dan lain-lain gitu. Seperti itu. Nah, memang yang biasanya di studio ditekankan bagaimana si latar belakang itu atau permasalahan itu bisa bisa menjawab konsepnya bisa menjawab latar belakang ini sebetulnya. Jadi ini memang kalau logo mungkin ya saya juga kurang hafal apakah memang harus gitu ya, atau keharusan ya latar belakang ini menjadi terjemahan konsep seperti itu. Tapi apabila kita lihat secara keseluruhan, memang ada satu narasi yang mengalir menjelaskan dari mulai latar belakang sampai pengaplikasian. Ya oke, itu kurang lebih pemikiran saya terhadap konsep dari logo IKN ini. Apabila Anda ada pendapat lain, silahkan komentar. Tapi ini menarik untuk dipahami, dicermati, dan di break gitu ya konsep idenya, konsep dasar, konsep idenya. By the way, selamat untuk pemenang. Ini logonya sangat menarik dan bagus sekali untuk diterapkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.